Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog hariannya Jurnal Fitri, teman-teman. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen di channel ini. Semoga kemurahan hati teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk teman-teman di luar sana yang berkeinginan atau punya hajat untuk buka usaha warung sembako dan kelontong seperti aku saat ini, aku doakan semoga apa yang teman-teman harapkan, apa yang teman-teman inginkan semoga cepat terwujud dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama aku Fitri. Aku berasal dari Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Aku merupakan seorang ibu rumah tangga yang merangkap juga sebagai pedagang sembako dan mempunyai 2 orang anak yang masih di bawah 7 tahun ya teman-teman. Ini menurut aku adalah masanya seorang anak yang apa-apa pengennya harus diturutin, gak mau dilarang, dan kalau pengen sesuatu harus cepet-cepet ada. Tapi disinilah peran kita sebagai orang tua dituntut. Bagaimana cara kita menyikapi anak-anak kita, kita pengennya seperti apa, kita maunya anak ini gimana. Jadi kitalah yang akan menentukannya teman-teman. Jangan sampai hanya karena kita takut barang atau jajanan di warung kita habis buat anak sendiri, kita sampai takut untuk buka usaha di rumah. Sedangkan jualan di rumah menjadi pilihan paling tepat untuk seorang ibu rumah tangga. Bayangin aja teman-teman, tanpa harus keluar rumah, kita bisa menghasilkan uang, bisa ngurus anak, bisa beberes rumah, dan yang pasti untuk kebutuhan kita pribadi, mulai dari kebutuhan masak, nyuci, sampai bersih-bersih, kita bisa beli di warung kita sendiri. Selain itu, kita juga nggak harus ngantar anak kita jauh-jauh hanya untuk buat jajan teman-teman. Karena banyak juga orang tua yang ngeluh di tempat aku ya teman-teman. Jadi beliau ini lagi masak atau lagi beberes pekerjaan rumah, terus anaknya ini malah nangis minta diantar jajan. Akhirnya orang tua ini malah marah-marah ya teman-teman. Dia emosi dan dengan terpaksa harus ngantar anaknya jajan. Alhamdulillah, karena aku sendiri yang buka usaha di rumah, jadi alhamdulillah lebih hemat waktu, tenaga, dan yang pasti aku lebih hemat biaya. Karena jika kita buka usaha sendiri, otomatis kita membeli dengan jumlah yang banyak, sehingga harga yang kita dapatkan juga harga modal untuk jualan. Secara tidak langsung, untuk kebutuhan kita pribadi, kita juga mendapatkan harga yang murah teman-teman. Apalagi zaman sekarang usaha sembako bukan lagi usaha rendahan ya teman-teman. Sudah banyak orang-orang kantoran, pegawai, bahkan guru beralih profesi sebagai pedagang sembako atau bahkan menjadikan usaha sampingan mereka. Karena menurut aku segampang itu kalau untuk buka usaha sembako teman-teman. Di sini aku juga akan share pengalaman dari salah satu saudara aku. Mohon izin ya. Maaf, di sini aku share pengalamannya. Mudah-mudahan beliau nonton dan insya Allah ini juga menjadi motivasi untuk teman-teman kita di luar sana. Singkat cerita, saudara aku ini juga pernah bekerja di luar, mulai dari karyawan sampai guru. Jadi semenjak beliau ini punya anak, mereka sepakat untuk berbagi tugas. Jadi suaminya bekerja dan istrinya fokus di rumah mengurus anak. Mereka ini tinggal di sebuah rumah kontrakan yang menurut aku untuk keluarga kecil ukuran rumah tersebut tergolong besar teman-teman. Jadi kami sarankan untuk buka usaha warung sembako kecil-kecilan teman-teman. Kebetulan rumah mereka ini ada ruangan atau garasi mobil yang udah nggak kepake lagi teman-teman. Alhamdulillah sampai saat ini warung yang mereka kelola dari lebih kurang 4 tahun yang lalu itu berkembang teman-teman. Hanya dengan memanfaatkan ruangan terbengkalai dan modal awal lebih kurang 5 juta rupiah, alhamdulillah sampai saat ini bisa berkembang dan semakin ramai pembeli. Dan yang pasti untuk saat ini biaya sewa rumah sudah bisa diambil dari hasil jualan di rumah teman-teman. Nah,
Sama halnya dengan yang aku alami teman-teman. Ini real cerita pengalaman aku sendiri ya. Jadi awal mula aku buka usaha sembako hanya dengan modal 3 juta teman-teman. Itu di luar peralatan ya. Jadi yang 3 juta itu hanya di produk. Jadi di awal aku jualan itu omset per hari hanya Rp50.000 teman-teman. Alhamdulillah sekarang omset di warung aku rata-rata 1.300.000 sampai 2 juta per hari. Untuk lokasi yang jauh dari keramaian, menurut aku ini cukup besar ya teman-teman. Padahal di awal aku mau buka usaha sembako ini, aku sempat ragu ya teman-teman, karena rata-rata penduduk di sini itu belanja ke pasar sekali seminggu. Jadi di sini ada 2 pasar yang menjadi pilihan orang-orang sekitar sini teman-teman. Jadi mereka kalau mau belanja kalau nggak di hari Jumat atau di hari Sabtu. Termasuk aku sendiri teman-teman. Dulu sebelum buka usaha warung sembako, aku membiasakan diri untuk belanja 1 kali seminggu ke pasar terdekat. Sampai saat itu aku nggak ada sedikit celah untuk belanja ke warung terdekat teman-teman, karena menurut aku harga warung itu jauh lebih mahal ketimbang kita belanja langsung ke pasar sekali seminggu, karena di sana mulai dari ikan-ikan basah sampai ke yang kering-kering pun itu udah kebawa semua, udah dibeli semua teman-teman. Tapi ternyata itu salah teman-teman. Karena untuk memulai usaha kita harus fokus pada tujuan kita teman-teman. Aku hanya ada dua tujuan untuk buka usaha ini. Nah yang pertama itu tujuan aku adalah untuk membantu ekonomi keluarga, terutama suami aku yang menjadi tulang punggung di keluarga kita teman-teman. Terus yang kedua, aku ingin membantu masyarakat yang kurang mampu. Karena dari sekian penduduk yang tinggal di sini, itu mereka nggak semuanya mampu belanja ke pasar. Karena ada mereka yang tidak punya kendaraan, atau misalnya kalau harus belanja sekali seminggu itu pasti harus ada budget yang lebih dari belanja 1 kali aja teman-teman. Nah, seperti inilah aku saat melayani pelanggan aku teman-teman. Kalau di sini pelanggan aku itu nggak begitu rame ya teman-teman. Cuman mereka itu belanjanya itu sering dan jumlahnya itu biasanya banyak. Kalau diperhatikan dalam 1 hari untuk 1 orang, mereka bisa belanja di atas 50.000 teman-teman. Apalagi sekarang di kampung aku udah ada perusahaan kecil itu bergerak di peternakan, itu ternak ayam ya teman-teman. Jadi mereka mendatangkan karyawan dari luar Sumatera. Alhamdulillah ini juga berpengaruh penting terhadap warung aku teman-teman. Karena sekali mereka belanja itu bisa di atas 200.000 teman-teman. Jadi, kalau seandainya masih ada yang ragu pengen usaha apa, aku sarankan untuk buka usaha sembako dan kelontong teman-teman. Kenapa? Karena selain modalnya menyesuaikan, usaha ini sangat mudah. Apalagi produk yang kita jual bukan produk musiman. Kita tidak seperti penjual sayuran biasa ya teman-teman. Kalau penjual sayuran biasa itu mereka mungkin kayak dikejar waktu. Misalnya produk yang mereka jual harus habis dalam 1 hari atau harus habis dalam 2 hari. Sedangkan produk-produk yang kita jual itu produk-produk yang memang tahan lama teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa dipahami dengan jelas dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya. Oke, tunggu video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.